Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala undang kita kembali untuk hadir di Baitullah ini, di masjid yang mulia ini, dengan penuh keberkahan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Kita berharap rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersama berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini pula khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang nama-nama keturunan iblis dan tugas serta fungsinya. Hadirin yang berbahagia, nama-nama keturunan iblis dan tugas-tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kita, musuh yang sangat-sangat harus kita hindari bagi kita. Inna syaitan aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, fi ahsani taqwim, dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Namun juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar, tidak terkendali. Balhum adall, bahkan akan lebih hina daripada hewan. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis ataupun setan. Sesungguhnya iblis muncul dari segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke dalam hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang sangat berbahaya bagi manusia. Dalam surat Yasin yang kita sering baca, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan, kata Allah, kepadamu wahai bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam
karena dendamnya, dendam kesumatnya yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah. Bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan dengkinya serta kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk. Iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, tapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia dari Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya iblis, itulah ia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan laknat dari Allah selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan perang kepada anak cucu Adam, menyatakan permusuhan kepada anak dan cucunya Adam alaihissalam. Bahkan menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Pertimbangannya karena iblis diciptakan dari api, anak cucu Adam dari air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Adam dari tanah liat. Sisi kontradiksi api dengan air lebih besar daripada dengan tanah liat. Iblis benar-benar menjadi musuh besar bagi manusia. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman. 4 diantaranya ada di surat An-Nisa. Apa kata iblis? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan membangkitkan angan-angan kosong belaka. Inilah yang disebut dengan tulul amal. Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka manusia mengubahnya. Wa may yattahidi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira husranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang sangat nyata. Hadirin yang berbahagia, kemudian pun iblis menjawab, qala fabima akhwaitani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat wahai Allah, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, para manusia, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat kepadamu. Ini janjinya iblis untuk menggoda kita selaku manusia sampai masuk ke dalam aliran darah ataupun sel-sel darah kita. Hadirin yang berbahagia, keturunan dan prajurit iblis berikut tugas-tugasnya. Seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Rauf An-Nawawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah misalnya as-sabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah, seperti menangis, menjerit histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh as-sabru tersebut, ataupun jin ataupun iblis ataupun setan yang bernama sabru. Yang kedua, al-aqwar, bertugas di bidang tindak susila.
Cucu iblis ini yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya. Al-A'war mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlarang. Kita lihat baru-baru saja viral di media sosial, YouTube kah dan lain sebagainya. Seorang suami yang ditinggal umrah istrinya, dia mengajak perempuan lain di rumah tersebut padahal ada anaknya, dan anaknya sendiri yang memergokinya dan memviralkannya di media massa dan lain sebagainya. Yang ironisnya, ketika melakukan hubungan terlarang tersebut, yang di-setel adalah murotal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk mengelabui bahwa di dalam itu tidak ada siapa-siapa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah pengaruh daripada setan ataupun cucu iblis yang bernama Al-A'war. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga as-saud. Inilah mungkin cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasarnya, kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Kita saksikan di medsos, di media sosial dan lain sebagainya. Berita-berita hoax, apalagi saat-saat sekarang ini jelang-jelang pilkada yang akan kita gelar, banyak black campaign dan lain sebagainya meracuni media sosial. Maka kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh yang namanya saud yang akan meracuni kita untuk berbuat yang tidak-tidak. Ingat, undang-undang IT akan tetap berlalu untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, yang keempat adalah al-tasim, berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap seisi rumah, terhadap keluarganya yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dia akan merasuki, bahkan akan bisa memporak-porandakan keluarga tersebut dengan bujuk rayu dan lain sebagainya oleh yang namanya al-tasim tersebut. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir adalah al-kanzab. Anak iblis satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tidak khusyuk saat sholat dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tatkala kita melakukan kebaikan, kita diberikan perlindungan oleh Allah untuk dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Hadirin, masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia dijanjikan oleh iblis mendapatkan hadiah yang sangat besar, bahkan akan diberikan mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Allah takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emas Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, rajin membaca Al-Qur'an, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama dan amal ibadah lain yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang yang awam saja, tapi juga menyerang kepada orang-orang yang salih, alim ulama, umara, bahkan lebih gencar. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang saleh dan ulama yang dijerumuskan iblis sehingga mereka mengalami akhir hayatnya yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya para ulama tasawuf mengajarkan agar tidak mudah
jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain, sebab kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina